Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji dalam waktu yang singkat ini tentang tanda-tanda orang yang mendapat hidayah Ramadan, atau dalam istilah lain tanda-tanda orang yang mendapat tarbiyah Ramadaniyah. Yang sukses menjalani Ramadan itu orangnya bagaimana? Itulah hebatnya agama kita Islam ini. Semua serba terukur. Semua perintah dalam Islam itu tidak ada yang bias. Semua terukur dengan indikator-indikator yang jelas. Kejelasan indikator di dalam agama Islam berbasis Quran dan hadis. Dalilnya dalil naqli dan juga dalil aklinya ada. Maka tidak ada syariat dalam Islam itu yang sia-sia, bias dan hanya sebatas seremonial belaka. Apalagi hanya menjadi rutinitas, formalitas. Tetapi benar-benar terukur dan tidak hanya menjadi sebagai ibadah ansih, tetapi juga mewujud di dalam kehidupan. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, kalau kita menganalogikakan kaum muslimin mukminin di penghujung Ramadan ini, kita analogikakan dengan ayat Al-Quran. Yang paling tepat menggambarkannya adalah Quran surat Al-Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Jadi kalau kita menganalogikakan penghujung Ramadan ini ada 3 kelompok besar umat Islam. Yang pertama zalimun li nafsihi, yang menzolimi dirinya sendiri. Semakin dekat ujung Ramadan, semakin dia menjauh dari Ramadan. Semakin dekat waktunya Ramadan berlalu, semakin dia berlari menjauh dari Ramadan tersebut. Dengan apa? Dengan kesibukan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ramadan. Subhanallah, masjid-masjid mulai sepi. Yang rame itu pusat-pusat perbelanjaan. Jadi ada zalimun li nafsihi, Ramadan semakin akan menjauh darinya, meninggalkan dia yang justru duluan meninggalkan Ramadan itu. Nah, jadi ini namanya zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri. Kelompok yang kedua kata ayat ini, kata Allah dalam ayat ini adalah wa minhum muqtasid. Ini yang pertengahan lah, nggak terlalu semangat tapi nggak terlalu gimana gitu. Pokoknya ya jalanin aja lah, ya, menjalanin aja apa adanya. Ya tarawih, puasa ya puasa, ya begitu sajalah. Sedang-sedang saja. Gitu. Taat yang nggak bertambah, maksiat ya stabil, kira-kira begitu. Pahala nggak nambah tapi dosa stabil, itu gimana neracanya begitu itu ya, grafiknya itu. Ini minhum muqtasid. Dan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Nah, ini yang bagus Bapak Ibu sekalian, dan semoga kita semua termasuk dalam kelompok yang ini. Yang senantiasa berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dia tahu betul bulan yang penuh kebaikan ini, bulan yang penuh rahmat, ampunan, keberkahan segala-galanya. Kelebihan bulan ini sudah Allah jelaskan, sudah dijelaskan oleh Nabi. Dia tahu betul bahwa Ramadan ini bagi dia adalah ghanimah
rabbaniyah, ghanimah rabbaniyah, pemberian Allah yang paling berharga kepada hamba-hambanya yang beriman. Ramadan, dia tahu betul bagaimana keistimewaan Ramadan. Maka tidak ada kata lain dalam kamus hidupnya sepanjang Ramadan ini kecuali sabikun bil khairat, terus menambah kebaikan, melipat gandakan kebaikan dengan cara apapun. Dia nggak bisa ikut i'tikaf karena nggak kuat lama-lama berdiam. Dia kerjakan ibadah yang lain. Dia lipat gandakan ibadah yang lain, sedekahnya, tilawah Qur'annya, qiyamul Ramadannya, semua. Dia tidak mau ketinggalan di bulan yang penuh pahala ini, mengumpulkan bekal sebanyak mungkin. Karena kemungkinan dua. Yang pertama bisa jadi habis Ramadan benar-benar mudik beneran. Mudik yang nggak kenal arus balik gitu. Mudik ke akhirat maksudnya. Yang kedua, dia tidak tahu bagaimana kondisi keimanannya setelah Ramadan. Iman ini kan fluktuatif, Pak. Harapannya kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Seandainya pun nanti di luar Ramadan terjadi fluktuasi iman, ya, sampai rendah kadar imannya, hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang sunnah hampir tidak dikerjakan, dia sudah punya tabungan amal kebaikan yang dia kumpulkan selama Ramadan. Minimalkan itu yang ada di dalam pemikiran kita, sehingga tidak menyia-nyiakan Ramadan. Beberapa indikator mereka yang sukses menjalani Ramadannya. Yang pertama, dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam. Dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam. Quran surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiya yasrah sadrahu lil Islam. Siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya. Yasrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan dadanya, Allah mudahkan dia untuk mengamalkan ajaran Islam. 30 hari kurang lebih Ramadan, tarbiyah rabbaniyah di bulan Ramadan, mengajarkan kita untuk mudah melakukan kebaikan, mendidik kita untuk dengan mudah mengamalkan Islam. Maka Allah katakan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat. Rasulullah menegaskan bulan ini bulan yang penuh dengan pahala. Ibadah sunnah dibalas dengan pahala wajib, pahala ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Semua ini dalam rangka mendidik kita umat Islam agar di luar bulan Ramadan lebih mudah dan ringan dalam menjalankan ajaran Islam tersebut. Karena sudah termotivasi, terkondisikan, terdidik selama 1 bulan penuh di dalam Ramadan. Karena sudah terbiasa jamaah ke masjid 5 waktu di bulan Ramadan, karena termotivasi balasan pahala tadi, ya mudah-mudahan di luar Ramadan itu terbawa. Minimal, walaupun tidak sampai 5 waktu, tapi tidak sama sekali sehari semalam nggak ke masjid. Itu kan dorongan dari Ramadan itu. Maka siapapun yang mendapatkan bimbingan Allah di bulan Ramadan, atau dengan kata lain sukses Ramadannya, berhasil menjalani Ramadan, maka kita lihat di luar Ramadan nanti, apakah dia semakin ringan dan mudah mengamalkan ajaran Islam tersebut. Itu Allah tegaskan dalam Quran surat Al-An'am 125.
Kalau di dalam bahasa hadis yang dikenal dengan istilah halawatul iman, manisnya keimanan, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari, indikator orang yang sudah merasakan halawatul iman ada dua. Yang pertama al-khiffatu li kulli ta'atin, dan yang kedua at-talazzud bit ta'ah, mudah melaksanakan setiap ketaatan, dan yang kedua menikmati setiap ketaatan yang dilakukan. Itu kalau sudah merasakan dua hal itu, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu sudah merasakan manisnya iman itu. Sebelum azan berkumandang dia sudah tiba di masjid. Mudah untuk melaksanakan setiap ketaatan. Dan ketika ketaatan itu dilakukan, dia nikmati ketaatan itu. Enggak gelisah bawa. Baik, yasrah sadrahu lil Islam, dimudahkan dalam mengamalkan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Setelah Ramadan nanti semakin meningkat keimanan kita, bukan hanya kuantitasnya, tapi juga kualitas keimanannya. Yang kedua, memiliki rasa rindu kepada Allah. Quran surat Al-Anfal ayat 2-3, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, ila akhiril ayat. Memiliki rasa rindu kepada Allah. Siapapun yang memiliki rasa rindu kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk senantiasa tersambung dengan Allah, connected dengan Allah. Kalau kita rindu kepada seseorang, pasti dengan segala daya upaya kita akan berusaha terus membina dan menjalin komunikasi dengan orang yang kita rindukan. Begitu juga kerinduan kepada Allah. Mereka yang berhasil Ramadannya akan memiliki rasa rindu kepada Allah yang luar biasa. Bahkan ditegaskan pada ayat yang lain, orang-orang beriman itu cintanya sepenuhnya hanya kepada Allah. Asyaddu hubban lillah. Maka lillah itu fillah, ma'allah, billah, ilallah, semua. Karena Allah, untuk Allah, kepada Allah, di jalan Allah, bersama Allah, semuanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi lillahi rabbi, bukan lillahi lobi. Jadi bukan lillahi lobi, yang benar lillahi rabbi. Asyaddu hubban lillah, cintanya hanya kepada Allah, rindunya hanya kepada Allah. Maka karena kerinduan yang begitu sangat kepada Allah, yang terbangun melalui tarbiyah Ramadaniyah, maka dia akan selalu menjaga komunikasinya dengan Allah. Melalui apa? Melalui tilawah Al-Qur'annya. Salah satunya tuh, bukan satu-satunya. Maka ketika sudah terbiasa tilawah sepanjang Ramadan, maka di luar Ramadan tilawahnya pun akan berlanjut, demi untuk menjaga koneksitasnya dengan Allah, senantiasa tersambung dengan Allah dalam komunikasi. Karena rasa rindu tadi yang semakin menjadi-jadi. Rindu tapi tidak mau komunikasi, itu PHP namanya. Pemberi harapan palsu itu. Cinta palsu, rindu palsu.
rindu tapi tidak menjalin komunikasi. Dulu ada ulama namanya Ibrahim bin Adam, atau dalam sejarah lebih dikenal dengan julukan Abu Ishaq. Penduduk Basrah datang berkumpul mengelilingi Ibrahim bin Adam. Semua bertanya dengan pertanyaan yang sama tentang kenapa doa mereka banyak yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jawaban Ibrahim bin Adam sama. Dari sekian banyak yang nanya, dari satu pertanyaan satu jawaban. Apa jawaban beliau? Li'anna qulubukum mayyitun. Karena hati kamu semua telah mati, kata Ibrahim bin Adam. Dan ada beberapa penyebab matinya hati manusia itu. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adam, idda'aitum hubbar rasul wa taraktum sunnatahu. Kamu mengaku cinta kepada Rasulullah tapi ajarannya kamu tinggalkan. Kamu mengaku beriman kepada Allah tetapi semua perintahnya kamu tinggalkan. Kamu bilang takut masuk neraka, tetapi jalan yang menuju neraka kamu lalui. Dan kamu katakan kamu memusuhi setan. Idda'aitum udwana syaitan wattaba'tum khutwatahu. Kamu mengaku memusuhi setan tapi langkah-langkah setan kamu akui, kamu ikuti, kata Ibrahim bin Adam. Itu yang membuat hati manusia itu menjadi mati. Ngaku Allah Tuhannya tapi perintahnya ditinggalkan. Nah, nanti suatu hari nanti ada lagi kisahnya itu. Ibrahim bin Adam didatangi oleh pemuda yang ingin bertaubat tetapi tidak ingin meninggalkan maksiat. Ini sama dengan kisah ketika zaman Nabi didatangin seorang pemuda yang ingin bertaubat. Dia ingin taubat tapi nggak bisa meninggalkan semua kelakuannya yang jelek itu. Itu strategisnya cara berpikir Nabi itu, Pak. Rindu kepada Allah yang semakin menjadi-jadi. Itulah salah satu tanda dari keberhasilan seseorang selama Ramadan. Apalagi rasa rindu kepada yang menciptakan waktu maghrib. Rindu dengan kumandang azannya muazzin dari masjid. Begitu juga harus lebih rindu kepada yang mengumandangkan azan yang merdu itu. Siapa yang menciptakannya kalau bukan Allah? Maka sudah terbina memupuk rindu kepada Allah sepanjang Ramadan. Maka di luar Ramadan rasa rindu itu hakun semakin besar. Harus semakin membesar. Dan kalau rindu itu terus bersemayam, semangat untuk senantiasa mengikatkan diri kepada Allah dengan komunikasi akan terus kita lakukan. Nah, minimal tilawah Al-Qur'annya pasti akan berlanjut setelah Ramadan. Kita lihat nanti. Bukan kita lihat diri kita masing-masing, kira-kira begitu. Nggak mungkin kita awasin satu-satu ya. Nggak usah saling mengawasi, nanti malah repot urusannya. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Nah, itu yang benar. Apakah setelah Ramadan Al-Quran yang baru beli kemarin awal Ramadan itu masih dibuka, ataukah mushaf yang indah dan bagus itu akan bersampulkan debu setelah Ramadan? Kita akan saksikan diri kita masing-masing setelah Ramadan ini. Selanjutnya yang ketiga, tanda keberhasilan seseorang di bulan suci Ramadan itu adalah istiqamah. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Istiqamah dari kalimat qama yaqumu, artinya berdiri. Berdiri itu tegak lurus, itu istiqamah. Lawan kata istiqamah itu mencela mencele.
Jadi harus jelas seorang muslim yang sukses dengan Ramadannya istiqomah. Salah satu bentuk keistiqomahan setelah selesainya Ramadan harus jelas sikapnya. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Yang jelas. Taat ya taat. Ya, udkhulu fis silmi kafah itu. Totalitas dalam berislam. Ya, tunjukkan keberpihakan antum kepada kebenaran. Perjuangkan kebenaran. Yakini kebenaran. Dan dalam agama kita bicara kebenaran, bicara Quran, bicara hadis. Karena kebenaran yang mutlak itu hanya menurut Allah dan menurut Rasulnya. Yang pertama qala Allah Ta'ala, yang kedua qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru qala ustadz saya, qala kiai saya, qala gus saya, baru boleh nyusul setelahnya. Jadi istiqomah itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, semangat dalam memahami Islam. Kalau yang pertama tadi semangat dalam mengamalkan Islam, yang ketiga, yang keempat adalah semangat dalam memahami Islam. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat ila akhiril ayat. Ya, semangat dalam memahami Islam. Maka subhanallah sebenarnya ya di masjid kita sudah bagus ini. Kita mengapresiasi di Masjid As-Syuhada. Kalau di masjid-masjid yang lain pengajiannya malah diliburkan ketika Ramadan. Kalau di kampung saya bahasanya tawakufan. Tawakuf, berhenti sementara karena Ramadan. Ya kok malah diberhentiin? Harusnya malah justru ditambah. Logikanya kan begitu ya. Karena pahalanya kan semakin besar ngaji itu. Semakin banyak keutamaannya. Karena Ramadan itu juga Ramadan yang menjadi momentum bagi Rasulullah untuk mendidik para sahabatnya. Maka dalam sejarah dikenal dengan istilah para sahabat yang digelari ahlus surpah. Surpah itu emperan rumah, teras, bukan emperan, teras. Surpah itu teras. Jadi dulu teras Nabi, teras rumah Nabi itu dijadikan sebagai tempat Nabi mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Alumninya banyak, Pak. Ada Abu Hurairah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu alumni surpah itu. Teras rumah saja bisa menghasilkan ulama yang diingat sepanjang zaman. Jadi kalau sekarang kita punya gedung-gedung sekolah yang bagus tidak bisa menghasilkan ulama yang berkualitas, berarti kalah sama teras rumah Nabi itu. Baik. Jadi semangat dalam memahami Islam. Kemudian yang selanjutnya sebelum terakhir adalah sabar dalam menjalani kehidupan. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Sabar, kita sudah dididik untuk bersabar sepanjang Ramadan 30 hari. Esensi puasa itu adalah imsak. Imsak itu artinya tahan. Sabar itu juga esensinya adalah imsak. Sabar. Sabar. Maka Nabi mengatakan laisa sadidu bisuraha fa innamas sadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang kuat, orang hebat kata Nabi kita bukan yang bisa balas dendam, tetapi yang bisa membalas tapi dia menahan diri. Itulah orang hebat itu. Ada kesempatan balas, Pak. Kalau dia pun balas dia sangat mampu tapi dia tahan, dia enggak mau. Itulah yang disebut orang kuat kata Nabi. Esensi sabar, esensi puasa sama. Imsakun. Tahan. Tahan. Tahan aja. Udah mau komen tahan. Tahan. Serempet orang mobilnya, tahan. Berhenti. Jangan marah. Makasih Pak. Tabrak lagi dong. Gitu. Kok gitu Pak? Biar nambah pahala saya. Tahan, tahan semuanya. Sudah pengen
komen, sudah pengen ngetik ini komen, tahan. Pikirkan dampaknya. Ada manfaatnya apa tidak? Jangan-jangan mudaratnya yang lebih banyak, tahan. Maka sabar dalam menjalani kehidupan. Menjalani bukan lari loh ya. Artinya filosofinya menjalani itu ya pelan-pelan, emang begitulah hidup. Semuanya bertahap, nggak bisa drastis, apalagi dramatis. Nggak semudah membalik telapak tangan. Pasti para orang tua kami semua lebih paham lah, yang sudah menjalani hidup ini lebih lama. Sabar. Selanjutnya terakhir adalah banyak mendengar kebaikan dan mengikuti kebaikan tersebut. Quran surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa ila akhiril ayat. Jadi dia akan menjadi pribadi yang lebih banyak mendengar. Dan tidak semua dia dengarkan, hanya kebaikan-kebaikan yang dia dengarkan. Karena sudah terbiasa di Ramadan, apalagi didukung dengan kegiatan i'tikaf di penghujung Ramadan. Salah satu bentuk i'tikaf itu tujuannya, filosofinya, bukan tujuannya adalah untuk menjaga telinga dari hal-hal yang tidak baik untuk didengarkan gitu. Makanya di masjid diamnya. Makanya tidak ada i'tikaf kecuali di dalam masjid. Kalau di masjid ini kan kalimat yang keluar kalimat-kalimat yang baik. Orang baca Quran, orang zikir, azan, itu yang kita dengar. Kalau di luar sana kan banyak. Ya politik, ya hukum, ya tetangga, ya macam-macam, semuanya diomongin. Nggak ada habisnya. Nah di masjid kita dengarkan yang baik-baik, kita ikuti yang baik-baik. Terbiasa ini sepanjang Ramadan, kemudian berlanjut di luar Ramadan, itu tanda berarti Ramadannya sukses. Nah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ini saja. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Silahkan, masih ada khairan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman, yang saya hormati, yang kami hormati, begini. Tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, kita harus betul-betul yakini dan pahami, Lailatul Qadar itu haknya Allah. Ya, itu prerogatif Allah, kepada siapapun mau Allah berikan, gak ada yang bisa melarang, dan gak ada yang tahu bakal siapa yang bakal dapat. Itu esensinya. Maka apa yang paling bijak untuk kita lakukan? Bukan mencari, dalam arti bahasa kita loh ya, kita sebagai manusia, kita kan kalau ngomong mencari, mengesankan sesuatu itu hilang. Lailatul Qadar itu nggak hilang, yang hilang kita. Sama kayak Ramadan, orang pada buat spanduk marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Ramadannya datang pasti. Yang jadi masalah kitanya datang apa enggak gitu loh. Jangan-jangan kitanya nggak datang, spanduknya doang mewakili itu. Nah, sama kayak kemarin pengajian online aja terus. Saya kasih tahu ke DKM-nya, DKM di mana-mana kita kasih tahu, Pak jangan online terus, offline. Kenapa? Kenapa Pak Ustadz? Kalau pengajian online kenapa emang kan? Saya takutnya kalau ngajinya online nanti masuk surganya juga online. Repot nih masuk surga online ini. Nah artinya apa? Pesannya begini. Tugas kita termasuk ikhwatal iman, bapak-bapak yang i'tikaf. Subhanallah, berbahagia, berbanggalah antum yang Allah karuniakan hidayah ini, hidayah i'tikaf ini, luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Pantaskan diri kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, Pak. Pantaskan. Kalau sudah Allah anggap pantas, nggak mungkin salah alamat itu, Pak. Masalahnya kadang-kadang kita ini nggak pantas tapi kegeeran. Oh, GR, gede rumongso, gede rasa. Itu masih mending gede rasa, Pak. Ada yang lebih parah lagi, kepanjangannya GR, gede raine. Itu lebih parah gitu. Jadi nggak pantas tapi kok yo merasa pantas, malulah kan gitu.
Maka kita beriktikaf. Iktikaf ini bagian dari untuk memantaskan diri. Artinya kan seakan-akan kita mengatakan kepada Allah, kita mengadu, ya Rabb, ini sudah saya putus dengan dunia. Pokoknya cuma mau saya isi dengan istighfar, tilawah, zikir. Saya udah nggak ngurusin kue lebaran. Saya udah nggak ngurusin angpau lebaran. THR bodoh amat. Mudik udah nggak boleh. Saya mau iktikaf di sini berurusan dengan Engkau ya Rabb minimal 10 hari ini. Kan begitu. Kan itu ikrarnya iktikaf. Ini kadang-kadang setengah